Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuwana, MPM 2011070041, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, dosen pengampu Indah Agung Suprapti M. Kelas D. 1. Jelaskan ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan ilmu filsafat menurut Profesor Dr. Haji Abudin MA. 1. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah sebagaimana diketahui bahwa dalam tasawuf masalah ibadah sangat menonjol, karena bersifat tasawuf itu pada hakikatnya dilakukan serangkaian ibadah seperti sholat, puasa, naik haji, zakat, dan lain sebagainya, dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan dalam rangka bertasawuf ini ternyata erat hubungannya dengan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dan ilmu tauhid adalah jika dilihat dari segi objek pembahasannya. Ilmu tauhid sebagaimana telah diuraikan membahas masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, perbuatannya, kepercayaannya, mantap kepada Tuhan. Yang demikian itu akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan manusia, sehingga perbuatan yang dilakukan manusia itu akan tertuju semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan ikhlas inilah merupakan salah satu akhlak yang mulia. Yang ketiga, hubungan akhlak dan ilmu filsafat adalah pemikiran filsafat tentang ilmu yang ditemukan oleh Ibnu Sina, memberi petunjuk bahwa dalam pemikiran filsafat terdapat bahan-bahan atau sumber-sumber yang dikembangkan lebih lanjutnya menjadi konsep akhlak. Yang kedua, jelaskan metode pembentukan atau pembinaan akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak tersebut. Bicara masalah pembentukan akhlak, menurut beberapa ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Selanjutnya, ada pula ulama lain yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras yang sungguh-sungguh. Faktor yang mempengaruhi akhlak seperti adat kebiasaan, insting, lingkungan, pendidikan, dan media informasi. Menurut semua pihak, untuk berperan aktif terutama adalah orang tua yang sangat amat menentukan perkembangan akhlak putra-putrinya untuk memiliki akhlakul karimah. Faktor-faktornya antara lain: 1. Aliran empirisme, 2. Aliran negativisme, 3. Aliran konvergensi. Menurut pendapat kalian, bagaimanakah hubungan antara etika, moral, dan akhlak? Jelaskan dan berikan contohnya. Hubungan antara etika, moral, dan akhlak yaitu sama-sama objek yang sama, yaitu sama membahas tentang perbuatan manusia yang ditentukan posisinya baik atau buruk bertolak ukur dari adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya berlaku di masyarakat. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan. Pemikiran yang menjadi sumber akhlak adalah menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Contohnya,
Tata cara berbusana yang dipergunakan harus sesuai dengan lingkungan di mana kita berada dan di mana kita tinggal. Maksudnya agar kita ada kesopanan dalam tata berpakaian. Sedangkan etika adalah mempelajari soal kebaikan dan keburukan kehidupan manusia. Semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pemikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan, perasaan, sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan. Contohnya, seperti tata cara bicara yang digunakan, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar dan bahasa yang sopan terhadap orang yang lebih dewasa. Sedangkan moral adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan ukuran tindakan yang umum, diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedangkan pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Contohnya, ketika kita masuk ke dalam rumah orang lain, kita harus mengetuk pintu dan memberikan salam terlebih dahulu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.